Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Salwin Channel di kota Banda Aceh, tepatnya berada di kapal apung PLTD yang berada di tengah-tengah kota Banda Aceh akibat bergeser dari laut 5 km dalam bobot 2.600 ton. Kok bisa ya? Ikuti penjelasan Abah Salwin Channel dari berbagai sumber berikut ini. Sahabat yang berbahagia, tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 merupakan salah satu bencana alam yang masih sulit dilupakan oleh masyarakat Aceh karena memakan banyak korban. Peristiwa yang melanda pantai Aceh ini terjadi setelah gempa berkekuatan 9,3 skala Richter di Samudra Hindia dan disebut sebagai gempa besar yang pernah terjadi dalam sejarah di dunia. Pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Apung merupakan saksi bisu akan tsunami dahsyat yang telah menerjang Aceh. Sebuah kapal dengan panjang 63 meter dan berat 2.600 ton ini memiliki mesin pembangkit listrik yang kekuatan dayanya mencapai 10,5 MW. Bagai pengguna sihir, gelombang tsunami yang maha dahsyat mampu menyeret kapal PLTD Apung sehingga 5 km ke pusat kota Banda Aceh yang sebelumnya berada di laut, tepatnya di pelabuhan penyeberangan Ule Liu. Hingga saat ini kapal berlokasi di desa Punge Blang Cut, Banda Aceh. Sahabat yang berbahagia, kisah ini tak sebatas menjadi simbol hebatnya gelombang tsunami, namun menjadi simbol bahaduri di tengah bencana yang tak terperikan. Setelah masa pemulihan akibat bencana tsunami, kapal yang semula berfungsi sebagai pembangkit listrik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian pemerintah Aceh menyulap kapal tersebut menjadi Museum PLTD Apung sebagai tempat wisata pasca tsunami. Hal ini bertujuan agar generasi selanjutnya dapat menyaksikan efek dahsyat yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut dan mengingat sejarah bencana yang pernah terjadi di negeri Serambi Mekah. Sahabat yang berbahagia, kini bagian dalam kapal PLTD Apung difungsikan sebagai museum edukasi tentang mitigasi bencana yang diisi dengan berbagai informasi dalam bentuk video, ilustrasi tentang proses terdamparnya kapal PLTD Apung ini. Tidak jarang situs ini juga menjadi lokasi field trip bagi anak-anak sekolah untuk memperkenalkan edukasi tentang kebencanaan sejak dini serta Gampong Punge Blang Cut ditetapkan oleh Bapak Mawardi Nurdin selaku Wali Kota Banda Aceh sebagai Gampong Wisata dengan surat keputusan nomor 160 tanggal 22 April tahun 2010 tentang penetapan sadar wisata dalam wilayah kota Banda Aceh. Selain itu, museum ini telah dilengkapi 2 menara, sebuah monumen, jalan setapak, dan air mancur. Pada bagian deks dasar kapal terdapat ruang ABK yang masih utuh seperti saat kapal ini beroperasi. Hal yang paling unik dari kapal ini terdapat teropong besar di lantai atas kapal yang dapat digunakan ketika pengunjung memasuki koin Rp500. Melalui teropong tersebut, pengunjung dapat melihat seluruh kota Banda Aceh dengan sangat indah. Museum PLTD Apung dapat dikunjungi pada pukul 9 hingga 15.30 WIB. Namun uniknya, lokasi wisata ini ditutup setiap pelaksanaan ibadah sholat zuhur dan asar agar pengunjung melaksanakan ibadahnya terlebih dahulu baru kemudian melanjutkan wisatanya. Adapun biaya untuk masuk ke dalam lingkungan museum ini untuk dewasa Rp3.000,
untuk anak-anak 2.500. Sahabat Abah Salwin Channel, kapal pembangkit listrik tenaga diesel PLTD Apung adalah salah satu simbol yang paling dikenal dari tragedi tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Kapal ini bukan hanya sekedar artefak sejarah, tetapi juga pengingat akan kekuatan alam dan ketahanan manusia dalam menghadapi sebuah bencana. Diulas dari berbagai sumber, disebutkan PLTD Apung awalnya merupakan kapal pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN untuk memasok listrik di wilayah pesisir Aceh. Kapal ini memiliki berat sekitar 2.600 ton dan panjang 63 meter. Pada saat tsunami terjadi, kapal ini berada di laut lepas, namun gelombang tsunami yang dahsyat membawanya sejauh 5 km ke daratan dan mendaratnya di tengah pemukiman penduduk di Punge Bleng Cut, Banda Aceh. Kehadiran PLTD Apung di tengah kota Banda Aceh membawa dampak yang sangat besar, baik dari segi fisik maupun psikologis. Secara fisik, kapal ini merusak banyak rumah dan infrastruktur di sekitarnya. Namun di sisi lain, kapal ini juga menjadi saksi bisu dari dahsyatnya bencana yang terjadi dan menjadi salah satu ikon dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Kini, PLTD Apung telah diubah menjadi salah satu objek wisata edukasi di Banda Aceh. Situs ini memberikan gambaran tentang betapa dahsyatnya kekuatan alam dan pentingnya kesadaran akan mitigasi bencana. Pengunjung dapat melihat langsung ukuran kapal yang masif dan membayangkan bagaimana gelombang tsunami bisa membawa kapal sebesar ini sejauh beberapa kilometer ke daratan. Di area sekitar PLTD Apung terdapat berbagai fasilitas penunjang seperti museum yang menampilkan foto-foto dan informasi tentang tsunami Aceh, serta monumen peringatan yang didedikasikan untuk para korban bencana. Pemerintah dan masyarakat setempat bersama-sama menjaga dan merawat situs PLTD Apung ini sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan edukasi. Berbagai program dilakukan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat belajar dari peristiwa tragis ini dan memahami pentingnya kesiapsiagaan bencana. PLTD Apung Banda Aceh bukan hanya sekedar bangkai kapal yang terdampar akibat tsunami. Ia adalah simbol dari ketahanan dan semangat juang masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana. Melalui situs ini, kita diingatkan akan kekuatan alam yang tak terduga dan pentingnya persiapan serta mitigasi untuk mengurangi dampak bencana di masa depan. Oke, sahabat Abah Salwin Channel, kita kutip dari serambinews.com, Banda Aceh. Bencana tsunami 26 Desember 2004 menyimpan banyak kisah yang tak pernah dilupakan rakyat Aceh dan dunia sekalipun. Bencana yang merenggut ratusan ribu korban rakyat Aceh ini dianggap salah satu bencana terbesar dan terdahsyat dalam abad ini. Di antara banyak kisah tentang kedahsyatan tsunami di Aceh, tergambar dari terhempasnya sebuah kapal raksasa PLTD Apung dari Laut Ule Liu, Kecamatan Mauraksa, Banda Aceh, ke tengah pemukiman penduduk Desa Punge Bleng Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Lantas, apa saja fakta menarik dari kapal tersebut? Berikut rangkuman serambinews.com. Yang pertama, sulit membayangkan. Sahabat yang berbahagia, kapal pembangkit listrik tenaga diesel Apung, PLTD Apung, memiliki panjang 63 meter, mampu menghasilkan daya sebesar 10,5 megawatt. Kapal ini memiliki 1.900 meter persegi dan bobot 2.600 ton. Dengan bobot yang besar tersebut, sulit membayangkan kapal ini dapat terhempas hingga ke tengah pemukiman penduduk. Namun faktanya, gelombang tsunami mampu menggerakkannya. Kedua, mendukung suplai arus listrik. Kapal PLTD Apung
dibawa dari Kalimantan Barat awalnya untuk mendukung suplai arus listrik untuk Provinsi Aceh pada tahun 2003. Saat itu Aceh krisis pasokan listrik dan didera konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Yang ketiga, dihempas gelombang 9 meter. Ketika tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, kapal ini terseret gelombang setinggi 9 meter. Jalur yang dilalui kapal semuanya lenyap, tak berbekas. Padahal kawasan tersebut awalnya sangat padat penduduk. Kemudian yang keempat, hanya 1 orang yang selamat. Dari 11 orang awak kapal dan beberapa warga yang berada di atas kapal ketika tsunami terjadi, hanya 1 orang yang berhasil selamat. Menurut cerita seorang yang selamat tersebut, saat tsunami menghempas kapal, ia tengah tertidur. Ia baru sadar ketika kapal sudah terombang-ambing di bawah gelombang hingga terdampar di tengah pemukiman penduduk desa Punge Blengcet. Selain 1 orang awak kapal tersebut, semuanya hilang dihempas gelombang. Ada yang mengatakan mereka turun dari kapal setelah mengetahui air laut surut 1,5 km ke tengah laut Ole Lui. Setelah gempa 9,3 skala Richter mengguncang Aceh pada Minggu 26 Desember 2004. Sahabat yang berbahagia, yang kelima, masih ada korban di bawah kapal. Sampai akhirnya kapal ini bertengger di tengah pemukiman penduduk, diduga masih ada sejumlah korban tsunami yang terhimpit di bawahnya. Mereka syahid dan terkubur di bawah kapal karena bobot kapal yang berat tidak mungkin dipindahkan untuk mengevakuasi korban ketika itu. 6 menjadi monumen tsunami. Setelah 20 tahun bencana tsunami berlalu, kini kapal PLTD Apung menjadi salah satu objek wisata di Kota Banda Aceh dan menjadi monumen peringatan tsunami Aceh. Di sekitar kapal telah dibangun taman edukasi yang dilengkapi informasi dan foto mengenai tsunami Aceh 2004. Yang ketujuh, ikon Taman Edukasi Tsunami. Di dekat kapal PLTD Apung, pengunjung sekarang bisa berjalan-jalan di Taman Edukasi Tsunami yang dibangun tidak terlalu jauh dari bangkai kapal. Di atas kapal juga ada satu teropong bagi pengunjung yang ingin melihat pemandangan Kota Banda Aceh dari atas ketinggian kapal. Yang terakhir, ke-8, disulap menjadi museum. Saat ini isi dalam kapal PLTD Apung sudah disulap menjadi wahana edukasi. Setiap pengunjung dapat melihat video dan membaca tentang seluk-beluk kapal dan penyebab terjadinya tsunami. Interior kapal juga dirancang senyaman mungkin sehingga pengunjung seolah merasa berada dalam satu ruang museum. Oke sahabat yang berbahagia, berikut kita dengarkan sambutan PJ Gubernur Aceh Bapak Dr. Haji Sabrizal ZAMSI pada peringatan 20 tahun Tsunami Aceh 26 Desember 2024. Abah Salwin Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma inni astaqdimuka bihaqil Qur'an wa bihaqin man arsalta wa bihaqi al-haqqi wa bihaqi al-ilmi wa bihaqi al-iman wa bihaqi al-mu'minin. Allahumma ajirna fi musibatina wa khalfina khairan minha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang kami hormati, kami muliakan His Excellency Ambassador
of friendly nations, USA, Morocco, Kuwait, Jepang, Malaysia, Singapura, India, Afghanistan, and also representative from multi-donor fund member countries. Bapak Kiai Abdullah Gimnastiar, atau yang kita sering panggil Agim. Kemudian yang kami hormati para anggota Forbes, DPR RI dan DPD RI yang duduk bersama dengan kita. Kemudian juga yang hadir Bapak Gubernur Aceh tahun 2004, Pak Abdullah Azwar Abu Bakar. Beliau gubernur ketika tsunami terjadi. Anak-anak beliau belum ditemukan 2 orang, tapi beliau harus memimpin penyelamatan. Kita bayangkan betapa rusaknya perasaan seorang pemimpin. Keluarga tak ada, tapi harus memimpin penyelamatan. Kita berterima kasih kepada beliau. Kemudian yang mewakili Paduka Yang Mulia Wali Nagro, para pimpinan Forkopimda Aceh, Pak Panglima Kodam, Pak Kapolda, Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Syariah, para pimpinan lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh, para rektor, para cerdik pandai, gure-gure kamo, para kepala instansi vertikal yang hadir bersama dengan kita, para bupati wali kota, para alim ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada perwakilan dari organisasi kemanusiaan, Ormas Islam, LSM, Asosiasi Kepariwisataan, dan organisasi pers yang hadir bersama kita. Pimpinan BUMN dan BUMA. Hadirin sekalian, hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ayah, umi, walid, abi, akhwan dan ukhti, serta hadir juga anak-anak saya mengikuti karena mereka tak mengikuti atau belum lahir ketika tsunami. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kehidupan dan kesempatan berkumpul hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan syukur dan penghormatan serta doa hari ini dengan khidmat. Kita selenggarakan di luar ruangan karena masjid kita pelataran sedang renovasi besar, penggantian payung dan penggantian lantai yang sudah 10 tahun belum diperbaiki. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, distinguished guests, hari ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh makna, mengenang salah satu peristiwa besar dalam sejarah manusia, bencana dan tsunami yang melanda Aceh 20 tahun lalu pada hari Ahad tanggal 26 Desember 2004 pada pukul 7:58. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan ujian yang teramat berat. Dari kesaksian-kesaksian yang ada, bencana ini termasuk yang terburuk sepanjang sejarah peradaban modern. Gempa berkekuatan 9, skala Richter yang kemudian disusul dengan gelombang tsunami menghantam pesisir Aceh, dan dalam hitungan menit gempa dan gelombang dahsyat merenggut nyawa lebih dari 170.000 jiwa dan menghancurkan lebih dari 250.000 rumah, ratusan sekolah, puluhan rumah sakit, dan berbagai infrastruktur vital lainnya.
Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Aceh, namun saat bersamaan juga menjadi pengingat akan kebesaran Allah, betapa kecilnya kita sebagai makhluk di hadapannya. Namun di tengah kekalutan itu Allah SWT memperlihatkan kepada kita semua akan kuasanya lewat kemanusiaan yang begitu terang. Ketika berita tsunami menyebar ke seluruh dunia, komunitas internasional bergerak dengan kecepatan dan solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kemanusiaan modern. Lebih dari 60 negara, ratusan organisasi internasional, ribuan relawan dari berbagai penjuru dunia datang membawa bantuan, harapan dan semangat untuk bangkit kembali. Kita menyaksikan bagaimana dunia bersatu untuk Aceh, menyaksikan bagaimana ribuan relawan internasional, nasional, regional bekerja tanpa kenal lelah, tinggal di tenda-tenda sederhana, menghadapi berbagai kesulitan dan risiko, bahkan ada yang sampai mengorbankan nyawa mereka demi membantu Aceh. Lebih menakjubkan lagi, tsunami membuka pintu perdamaian di Aceh. Konflik yang berlangsung lebih dari 30 tahun menemui titik terang. Bencana membuka mata semua pihak bahwa perdamaian adalah jalan terbaik untuk membangun Aceh yang lebih baik. 15 Agustus 2005, hanya dengan 8 bulan setelah tsunami, pemerintah RI dan GAM menandatangani MOU Helsinki untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan membuka lembaran baru bagi Aceh. Kemudian juga kepada pemerintah pusat, pemerintah nasional, tokoh-tokoh nasional, masyarakat Indonesia dari seluruh penjuru negeri yang telah bahu-membahu bergotong royong menunjukkan solidaritas luar biasa kepada Aceh. Keikhlasan Anda semua menjadi energi besar yang membantu Aceh menata kembali kehidupan. Solidaritas yang telah kita bangun bersama adalah cerminan nilai-nilai luhur bangsa yang mengutamakan gotong royong dalam menghadapi setiap tantangan. Jasa-jasa Anda akan selalu kami ukir dalam hati dan sejarah Aceh, dalam setiap relung hati kami. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang kami muliakan, distinguished guests, peringatan tsunami ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai kebersamaan, ketangguhan, dan keimanan. Dalam menghadapi bencana yang dahsyat, kita belajar bahwa tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan uluran tangan sesama, doa yang tulus, dan semangat gotong royong untuk mengatasi segala rintangan. Peringatan ini tidak lepas dari dimensi spiritual, dan kita menjadi bahwa memang bencana adalah takdir. Namun semua ujian dan cobaan memiliki hikmahnya tersendiri, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Taghabun ayat 111. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya tidak satu musibah pun yang menimpa seseorang karena izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah akan niscaya diberi petunjuk dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Oleh karenanya mari kita jadikan momentum 20 tahun ini terus memperkuat iman kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Mengajarkan kepada kita untuk selalu tawakal dan bersyukur dalam setiap keadaan, dan menjadikan ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Khalik. Dan kami tutup dengan gempa mengguncang laut memecah, tsunami datang hancurkan daratan. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah, Aceh damai dan membangun menjadi kenyataan. Pantai Lokme berpasir putih tepat bermain di kala senja. 20 tahun kita telah pulih, luka tsunami jadi pelajaran berharga. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.